Abraham pernah gagal nggak? Abraham pernah putus asa nggak? Abraham pernah mikir nggak mungkin nggak? Nah ini yang saya mau ingatkan buat setiap saudara. Nggak harus modalnya sempurna dulu, baru harus ada kemajuan. Nah, gereja ini nggak bisa maju pendeta, habis gini. Rumah tangga saya nggak bisa maju pendeta, habis gini. Bisnis saya nggak bisa maju pendeta, nggak bisa lebih kuat, nggak bisa lebih baik, nggak bisa lebih bertumbuh, habis gini. Kita selalu sibuk dengan problemnya. Sementara God is God of result. Amen. God is not God of process. God is God of result. Iya ya. Tinggal persoalan kita. Kita proses driven atau result driven. Wah, itu bahasa orang pintar. Kalau kayak kita ini susah ngerti yang kayak gitu-gituan. Ya. Ada banyak orang sibuk dengan proses driven. Ini kan prosesnya gini benar tuh. Itu bukan masalah. Gereja yang kayak gitu nggak bakal maju-maju. Gereja kayak gitu rapatnya banyak, ributnya banyak, majunya enggak. Gue paling gregetan kalau ngeliat orang gitu. Rapat dulu. Mindahin kursi aja rapat. AC mau di setel 22 atau 16 rapat. Sampai AC-nya udah rusak, belum bisa diputusin. Mau 22 atau 16. Sebab oma-oma dua-dua udah masuk angin. Kedinginan. Tapi nggak bisa. Nah, itu yang saya bilang. Proses driven. Dia sibuk aja sama prosesnya. Tapi belajar jadi orang Kristen yang result driven. Amen. And my God is God of result. Amen. Iya ya. Prosesnya nggak penting buat Tuhan karena prosesnya bisa apa aja. Tuhan sembuhkan orang sakit gimana? Tuhan sembuhkan orang sakit gimana? Kadang-kadang dia cuma ngomong. Betul? Kadang-kadang dia suruh sesuatu, basuh di kolam Siloam. Ya kan? Angkat tilammu dan berjalanlah. Pergi, perlihatkan dirimu kepada para imam. Kadang-kadang dia usir setannya. Roh yang menyebabkan bisu dan tuli keluar. Ada gereja-gereja yang selalu pakai itu. Pokoknya setiap penyakit roh. Sampai panu pun roh. Roh hitam di antara yang putih, roh putih di antara yang hitam keluar. Macam-macam aja. Iya. Jerawat pun roh. Roh-roh pengakibat jerawat keluar. Ada tuh orang makan kebanyakan. Lalu kolaps dia. Lalu pendeta berdoa, dalam nama Yesus, setan-setan yang mengakibatkan kolaps aku tolak, keluar. Setannya bilang, dia yang galojo, kita kok yang diusir. Ada orang Papua makan kebanyakan. Ini orang Papua makan di pestanya orang Manado. Orang Manado, pesta aja enggak. Babi ada 3 di meja. Mulai dari, cuma orang Manado itu. Babi 1 utuh duduk di atas meja makan. Saya ini, papa saya Jerman, Ambon, Manado.
Mama saya Belanda, Jerman, Polandia. Jadi kita di rumah dulu, meja makan itu tempat yang disucikan. Itu dianggap tempat Tuhan mencurahkan berkat. Gak boleh pakai celana pendek di meja makan. Gak boleh bikin PR di meja makan. Apalagi duduk-duduk terus nyandar di meja makan. Gak boleh. Kurang ajar katanya. Gak menghargai berkat Tuhan. Jadi kalau masuk meja makan baju harus rapi. Tiba-tiba saya ke Manado, kaget saya. Babi satu ada di atas. Kuping dan buntutnya semua ada di situ. Waduh. Sampai saya bilang, oh kalau tapi oma masih hidup, habis semua nih. Kalau oma saya masih hidup, diusir tuh babi. Suruh lari tuh babi. Hari ini ada orang Papua datang ke pestanya orang Manado. Orang Manado kalau pesta, setannya sampai lari. Ya kan? Ini orang Papua dia makan terus, makan terus. Sampai akhirnya dia udah gak tahan. Dia duduk. Dia bilang, aduh, kita kok mau rasa mati nih. Saya so rasa mati nih. Lalu temannya bilang, kau bodoh. Dia bilang, apa yang bodoh? Dia bilang gampang. Kalau kau so rasa mau mati begitu, kasih masuk 3 jari, kan kau pergi ke toilet, kasih masuk 3 jari, nanti tumpah keluar, baru makan lagi. Orang Papua marah, dia bilang, apa kau yang bodoh, kalau masih bisa 3 jari masuk, kita sudah ambil tuh ayam woku 1 kali lagi. Aduh, turut berduka cita saudara-saudara. Jadi, yang saya mau bilang buat saudara, ya kan? Kadangkala persoalannya, orang pikir, oh ya Yesus usir setan dari orang sakit, berarti setiap penyakit ini pasti setan. Saya cuma mau bilang sama saudara, prosesnya beda. Kadang-kadang dia cuma ngomong, kadang-kadang dia kasih perintah, kadang-kadang dia usir setan. Dan yang paling soal lagi, satu kali ada orang buta, Yesus ludah ke tanah, dia campur-campur, dia tempel. Ya, waduh, mudah-mudahan belum ada pendeta yang ikut itu. Kan ada pendeta aliran sapu tangan gitu kan, ada pendeta aliran minyak. Untung gak ada yang aliran ini. Saya pernah lagi mau nyobain. Jadi kan kalau KKR gitu kan, siapa yang sakit berderet, tapi saya takut lama-lama kering. Kan gak lucu, ayo penatua juga udah Bagaimana Petrus menyembuhkan orang sakit? Paulus menyembuhkan orang sakit ada kalanya pakai prayer cloth, iya kan? Pakai sapu tangan. Tapi kadang-kadang Petrus lewat, bayangannya kena orang sakit sembuh. Iya kan? Orang sekarang boro-boro bayangan. Kita lewat, bau kita bikin orang pingsan. God is not God of process. God is God of result. Amin. Proses setiap orang bisa beda-beda, tapi resultnya selalu untuk kebaikan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi kalau saudara melewati proses apapun, aduh pendeta anak saya narkoba pendeta, sebagai saudara menatap saya, aduh suami saya pendeta, kasar bener orangnya pendeta. Itu yang saya mau bilang, proses masing-masing kita beda, tapi selama kita tekun, selama kita memandang Tuhan, selama kita hidup oleh iman, Alkitab berkata the just will live by faith. Orang-orang benarnya akan hidup oleh iman. Alkitab berkata sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan pada orang yang diurapinya. Alkitab saya berkata, yang lain boleh bermegah dengan keretanya, yang lain boleh bermegah dengan kudanya, tetapi mereka akan rebah dan jatuh. Kita akan tetap kuat, tegak berdiri dan melihat kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin.
Sama-sama bilang sama saya result. Sama-sama bilang sama saya hasilnya. Amin. Kita kadang-kala jadi get frustrated gitu ya kan. Get irritated gitu. Kita jadi, kenapa sih Tuhan saya udah berdoa, kenapa sih Tuhan saya udah pelayanan, kenapa sih Tuhan saya udah minta sama Tuhan, kenapa suami saya belum berubah, kenapa rumah tangga saya begini, kenapa pelayanan saya begini, kenapa ada orang yang ngomongin saya. Jawaban saya cuma sederhana, itu hanya bagian proses biasa yang setiap orang harus melewati. Tapi satu hal kita tahu, hasilnya pasti untuk kebaikan, yang membuat kita makin hari makin kuat, membuat kita makin hari makin melihat mujizat, makin hari makin baik, makin hari makin mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Lihat selanjutnya. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar, sama-sama bilang sama saya result. Sama-sama bilang sama saya hasil. Iya ya. Prosesnya boleh jatuh bangun, prosesnya boleh berat, bahkan Alkitab berkata dia sudah mati pucuk, artinya sudah impossible, sudah mustahil. Tapi izinkan saya mengingatkan buat saudara, iman membuat kita mampu tertawa ketika semua orang bilang mustahil. Iman membuat kita masih mampu tertawa ketika semua orang bilang mustahil. Saya ulangi sekali lagi. Iman membuat kita masih mampu tertawa ketika semua orang bilang mustahil. Amin. Kalau semua orang bilang mustahil lalu kita panik, kalau semua orang bilang mustahil lalu kita emosi, kalau semua orang bilang mustahil lalu kita down, kalau semua orang bilang mustahil lalu kita nggak ada semangat untuk maju, I'm afraid kita cuma bilang diri orang Kristen tapi kita nggak hidup dalam iman. Karena iman membuat kita masih mampu tertawa ketika semua orang bilang mustahil. Amin. Makanya ayat 12 bilang apa di sini? Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, orang yang sudah dibilang impossible, orang yang sudah nggak mungkin lagi, orang yang nggak ada harapan lagi, terpancar big result, hasil yang dahsyat. Yaitu apa? Alkitab nggak bilang sekedar asal ada keturunan, tapi keturunan yang besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang apa? Unlimited, tidak terbatas. Ini yang saya tegaskan. Tuhan selalu berbuat yang lebih baik. Tuhan menjadikan kita lebih kuat. Amin. Sama-sama bilang sama saya, hasilnya selalu lebih dahsyat. Nah, makanya saya catat di sini dalam pendahuluan. Ini baru mulai khotbah. Saya tanya, katanya jam saya itu 1,5 jam. Jadi dari sini nih saya bicara 1,5 jam. Dia bilang amin lo. Lo duduk, gue berdiri tahu. Iya kan? Nah, dalam pendahuluan saya tegaskan begini. Ya, kasih keluar itu gambar. Ini waktu saya masih muda nih. Ini yang membuat dulu istri saya tertarik kejar-kejar saya. Cuman gembala sudah geleng-geleng kepala sebab dia yang tahu dari dulu. Iman dan kekuatan ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sama-sama bilang sama saya, tidak bisa dipisahkan. Kita akan kuat jika kita ada iman. Dan kalau kita beriman, otomatis kita akan kuat. Amin. Itu dua hal yang gak bisa dipisahkan. Oh ini Sela, ini Sela. Nah, kok kecil-kecil udah jereng? Kita harus fokus, saudara. Kita akan kuat jika kita ada iman. Dan karena kita beriman, kita pasti akan kuat. Amin. Dan kalau kita kuat, otomatis kita menjadi apa? Lebih baik.
menjadi lebih indah, lebih berkenan, lebih maju dan lebih banyak mengalami mujizat Tuhan. Amin. Klik. Aha. Selanjutnya. Iman menjadikan kita kuat. Untuk apa? Kenapa kita harus lebih kuat? Kenapa kita harus menjadi lebih baik? Saya catat di sini. Untuk mengharapkan sesuatu yang tidak masuk akal. Amin. Dunia ini terbiasa dengan, ya udahlah, yang biasa-biasa. My God is an extraordinary God. Amin. Daud hanya gembala kambing domba kawan ayahnya. Lalu kemudian diangkat menjadi raja. Bahasa sehari-hari menanggapi itu akan bilang apa? Gila. Dia itu tadinya cuman gembala biasa, sekarang dia jadi raja. Gila. Betul? Iya ya. Yusuf tadinya hanya budak, tiba-tiba bisa jadi Perdana Menteri, orang bilang apa? Gila. Betul? Sadra, Mesa, Abednego dilempar ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat, orang bilang apa? Gila. Ya udah dengar cerita orang gila. Ada orang gila di rumah sakit jiwa. 3 orang. Ya, 3 orang. Dia bilang begini, ini dokter-dokter semua udah gila. Kita udah sembuh, dia bilang kita masih gila. Kita kabur aja deh. Memang orang sakit jiwa gitu, selalu merasa dia sehat, orang lain yang sakit jiwa. Jadi orang sakit, orang gila semua 3. Dia bilang kita udah sembuh, kita kabur aja. Yang satu bilang gini, emangnya kamu pikir kabur tuh gampang? Kan ada penjaga, kan ada pintu gerbang, bisa kita atur. Jadi mereka atur. Orang gila, rapat. Jadi nanti kamu kita serbu dulu. Apa itu namanya? Penjaganya. Karena penjaga ada 2, kita kan 3. Kita serbu, kita pukulin dia sampai pingsan. Habis itu kita lari ke pintu gerbang. Kita hancurin pintu gerbang, kita lari keluar, aman kita. Oke. Hari yang ditentukan. Mereka lari ke pintu gerbang, tidak ada penjaga. Dan pintu gerbang terbuka. Langsung mereka bilang, waduh, rencana gagal. Mereka bertiga balik. Temannya bilang, loh, kenapa gak jadi lari? Penjaga nggak ada, pintu gerbang terbuka. Tidak sesuai dengan skenario. Tidak bisa kita lanjutkan. Ketahuan betul bahwa mereka belum sembuh sama sekali. Gila sekali. Ya. Kenapa kita harus stronger? Kenapa kita harus better? Karena Tuhan mempercayakan buat kita hal-hal yang tidak masuk akal. Amin. Iya kan? Kalau orang bisnisnya pernah jatuh, tiba-tiba bisa bangkit. Bahkan 10 kali lipat lebih hebat dari sebelumnya. Orang akan bilang apa? Gila. Iya kan? Rumah tangga yang tadinya udah berantakan. Waduh, suami saya sempat narkoba, ternyata suami saya sempat selingkuh. Tiba-tiba bisa Tuhan robah. Dan anak-anak sudah luar biasa. Saya beri nama, itu kedahsyatan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan bekerja, Tuhan gak pernah bekerja setengah-setengah. Jangan harapkan hal-hal biasa dari Tuhan. Kalau kita berharap sesuatu pada Tuhan, harapkan sesuatu yang sama sekali manusia gak bisa tanggung. Tapi Tuhan kita bisa menyelesaikan. Yang setuju katakan amin. Sampai Alkitab bilang, kok apa yang tidak pernah manusia pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Amin. Gereja butuh pelayan-pelayan Tuhan. Yang bukan cuma tukang komplain terus. Tukang kritik terus. Tukang debat terus. Gereja butuhkan pelayan-pelayan Tuhan. Yang punya mental besar. Untuk mengharapkan perkara-perkara besar.
dan siap melihat kemuliaan Tuhan yang lebih besar lagi. Yang setuju berikan tepuk tangan. Amin. Saya percaya gereja ini akan memasuki era kedahsyatan. Kalau setiap orang yang melayani, jiwanya jiwa yang punya mental gila-gilaan gitu. Jangan mau bikin apa, aduh susah, aduh biayanya berat, aduh. Yang kayak gitu nggak bisa jadi pelayanan. Ngajar playgroup aja. Nya. Orang yang pelayanan harus punya hati besar. Amin. Yang kedua, iman menjadikan kita kuat, stronger, better. Untuk apa? Untuk bertahan dalam menghadapi situasi yang tidak seperti yang kita harapkan. Sama-sama bilang sama saya bertahan. Sama-sama bilang sama saya bertahan. Dengar, setan gak peduli ketika kita gak ngusik dia. Saya ulangi sekali lagi. Kalau pelayanan saudara kecil-kecilan, pelayanan saudara gak memenangkan jiwa, pelayanan saudara gak membuat terobosan, kekristenan saudara cuma begitu-begitu aja, saudara bukan pasukan menakutkan buat setan. Setan bilang ya dia Kristen tapi oke lah. Dia Kristen yang baik sama kita. Tapi kalau gereja sudah bertumbuh, gak boleh lihat gedung main beli. Ini kan Nafiri kalau Monas dijual juga dibeli. Iya benar. Wow. Saya cuma bilang, yang kayak gini, masalahnya nggak mungkin kecil. Ya kan? Orang sih senang-senang, wow itu gereja hebat ya. Makin banyak kita lakukan perkara yang dahsyat buat Tuhan, setan makin bilang, lu cari gara-gara melulu sama gue. Iya ya. Makanya, ketika kita sudah siap perkara besar, yang kedua, kita harus siap bertahan. Amin. Menghadapi hal-hal yang tidak bisa kita harapkan. Ya. Kadangkala kita akan menghadapi masalah yang very strange. Ya kan? Dari orang yang kita pikir nggak mungkin. Kenapa? Setan nggak akan pernah pakai musuh untuk menyerang saudara. Karena we are ready for that. Amin. Setan gak akan pernah pakai musuh untuk menyerang kita because we are ready for that. Amin. Tapi kadang-kala setan pakai sesuatu yang kita nggak akan mikir sebelumnya. Sampai kita, oh my goodness, kok bisa? Tapi saya mau bilang, kalau itu terjadi bertahanlah. Ini diam. Saudara mungkin lihatin saudara kaget-kaget sendiri. Iya sih. Yang nyerang Musa siapa? Harun dan Miriam. Own brother, own sister. Mesti wait a moment. Yeah. Siapa yang menyerang Musa kemudian? 70 penatua. Come on church. Satu leader punya 70 orang penatua. Dan all the 70 attack him. Saudara, oke. Let me tell this. Kalau ada 70 orang penatua, 30 nyerang dia, 40 masih di pihak dia, masih oke. Betul? At least kalau voting dia masih menang. Can you imagine all the 70? 70-70-nya attack him.
Ya ilaha illallah. Oke. Kalau ada satu gereja punya 70 orang penatua, tiba-tiba 70 penatuanya semua nyerang pendetanya. Saudara disuruh menilai, langsung saudara bilang apa? No. Jangan belagak rohani. Normal-normal saja. Saudara akan bilang apa? Pendetanya salah. Yesus punya 12 murid. It's very normal. Kalau yang attack dia adalah orang Farisi. Tapi Yesus bilang apa? Yang mencelupkan apa? Roti di pinggan yang sama, dia akan menyerahkan aku. Siapa yang menyangkal dia? Peter. Bahasa Jerman bilang hopeng. Hopeng berat. Iya. Kau pasti muridnya. Pantasnya Petrus bilang, so? Terus gue mesti koprol bilang, wow gitu. Lalu Petrus bilang apa? Aku tidak pernah kenal dia. Iya kan? Untung tentara Romawi gak bilang, cius mie apa? Mie ayam. Ada yang ketawa karena ngerti, tapi ada yang ketawa nggak ngerti sebetulnya. Habis dia ketawa, dia tanya sama sebelahnya, kenapa sih, apaan sih lucunya? Cuman sekedar masukan, kalau saudara nggak ngerti, cari anak saudara atau cucu saudara yang umurnya di bawah 20 tahun, pasti ngerti. Ya. Can you imagine? Hopeng. Orang paling dekat sama dia. Nah, kau pasti muridnya. And who is Peter? Petrus yang tadinya mau belain Yesus. Kalau Yesus boleh berpikir, Yesus akan bilang, orang terakhir yang akan nyerang aku pasti Peter. Pasti Peter, Petrus. Bayangin waktu Yesus bilang, semua akan tergoncang imannya karena aku. Petrus langsung bilang, aku sekali-kali tidak. Makanya orang doa dia bawa pedang. Saya tahu kenapa dia bawa pedang. Dia cuma pengen tahu. Siapa yang berani? Gua tebas tuh orang. Tiba-tiba dia lihat Yudas. Sama imam kepala. Satu-satu nih. Kita mau bagi pada orang-orang ini semua. Tapi namanya nggak biasa pegang pedang. Kan biasanya megang pancing. Teman saya ngajakin saya latihan nembak. Ini olahraga bagus, gitu. Nembak supaya konsentrasi. Baru tarik, dunia kayak mau terbalik. Waduh. Jangankan keringat bercucuran, rambut rontok semua. Kalau kita nggak biasa sesuatu, apalagi sesuatu yang bisa mematikan. Ya. Petrus dia bawa ini. Ya saya cuma mancing-mancing gitu. Mancing juga kadang nggak dapet lagi. Sekarang dia bawa pedang. Dia pikir, lihat nih. Tebelah nih orang. Waduh, waktu dia lihat imam kepala datang sama Yudas, dia pikir tak mau bagi nih orang-orang ini. Oh, dia tutup mata, dia belah. Pas dia buka mata, oh udah cuma kuping. Biar Jo kuping Jo. Daripada nyanda, ya kan? Daripada enggak, biar Jo cuma kuping. Yang saya mau lihat, the heroic
mentality of Peter. Sehingga semua orang akan bilang, kalau ada orang yang akan berkhianat sama Yesus, the last person will be Peter. But can you imagine? Yesus lagi between life and death. Tanpa pressure. Oke, kalau dia ditodong mungkin. Oke, kalau dia dapat tekanan maybe. Without any pressure. Just cuma nanya, kau pasti muridnya. Langsung dia berkata apa? I don't know him. Aku tidak pernah kenal dia. Amin. Can you imagine? Ini yang saya bilang. Kita butuh lebih baik dan lebih kuat. Untuk bisa bertahan. Menghadapi situasi-situasi yang saudara gak akan duga sebelumnya. Tetapi saya cuma mau bilang. Selama kita tetap bertahan, selama kita tetap berdiri tegak, engkau akan melihat rencana Tuhan makin jelas dalam hidup saudara. Dalam rumah tangga saudara akan menghadapi hal-hal yang enggak saudara pernah pikir sebelumnya. Dalam pelayanan saudara akan menghadapi hal-hal yang tidak pernah saudara pikir sebelumnya. Dalam bisnis saudara bisa saja ditipu sama orang yang saudara nggak pernah mikir sebelumnya. Kayaknya kalau orang kayak gitu mah nggak mungkin pendeta. Tapi saya cuma mau bilang sama saudara, be ready. Engkau harus siap. Amin. Sama-sama bilang sama saya harus siap. Yang pertama, kenapa kita harus stronger and better? Yang pertama, supaya kita bisa merebut hal-hal yang tidak masuk akal. Yang kedua, supaya apa? Kita bisa bertahan menghadapi hal-hal yang kita nggak pernah duga sebelumnya. Yang ketiga, yang terakhir. Klik. Mana dia? Iman menjadikan kita kuat untuk melepaskan diri dari berbagai jerat iblis. Karena iblis senang membuat jebakan. Dan jebakan iblis muter-muternya cuma itu kok. Yang pertama, bikin saudara kecewa. Yang kedua, bikin saudara frustasi. Yang ketiga, bikin saudara akhirnya, apa itu namanya? Menjudge diri saudara sendiri. Saya memang gak mampu. Saya memang seorang istri yang gak sanggup pendeta. Ya, rumah tangga saya memang begini-begini. Saya memang pelayan Tuhan yang gak kuat pendeta. Ya, saya memang orang yang gak pernah bisa maju lah. Setiap kali mau maju sedikit, badai menerpa datang. Ya, sudahlah. Akhirnya kita menstamp, mencap diri kita sendiri. Tapi hari ini saya cuma mau bilang buat saudara. Alkitab bilang, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, itu yang patut kita pikirkan. Amin. Kita harus stronger. Kita harus better. Kenapa? Karena kita tidak mau terjebak. Sama-sama bilang sama saya menolak segala jebakan. I refuse every trap of the enemy. Iblis pengen sekali bikin saudara akhirnya kecewa. Iblis pengen sekali buat saudara putus asa. Iblis pengen sekali saudara put stamp in your life. Dan merasa, kayaknya saya udah gak sanggup deh. Kayaknya saya udah gak mampu deh. Rumah tangga saya gak bisa dipertahankan deh. Hidup saya gak bisa dipertahankan deh. Pelayanan saya gini-gini aja deh. Tapi hari ini saya cuma mau bilang, selama kita hidup dengan iman, kita akan melihat hal-hal yang dahsyat. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita datang pada Tuhan. Saudaraku, engkau harus lebih kuat. Gak mau tahu masalahnya lebih banyak atau enggak. Tapi kau harus lebih kuat. Engkau harus lebih baik. Engkaulah Tuhan, engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Apapun yang terjadi. God is not God of process. He is not a process-driven God. He is a result-driven God. Dia bukan Allah yang sibuk hanya sama proses saudara. Kita berkali-kali cuma muter-muter di tengah proses. Aduh sakit, aduh berat, aduh luka, aduh kecewa. No, it's okay. Just walk through. Jalan terus. Dan rebut kemenangan yang Tuhan janjikan. Tutup mata kita, datang pada Tuhan.
Engkaulah Tuhan. Sama-sama katakan engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Berdaulat